selamat datang di video kali ini. Tapi gue lagi bingung nih guys. Gue tuh ada tugas, tapi tentang manajemen memori. Gimana ya? Ada bajunya yang sama loh. Lihat. Ada nggak sih? Ada nggak sih orangnya? Ada kan? Kita tanyain yuk. Semoga aja dia tahu. Ya kan? Sama bajunya. Itu si kakaknya guys. Yuk samperin yuk. Oh kak, boleh tanya-tanya nggak? Kakak tahu tentang manajemen memori nggak sih? Tahu. Tapi kita kenalan dulu deh biar akrab. Kenalin, aku Raras. Nah guys, mumpung Kak Aditnya tahu nih mengenai manajemen memori, yuk kita saksikan videonya. Ya udah deh kak, kalau kita ngebahasnya nyari tempat duduk dulu aja, tapi yang lebih enak. Yuk. Kita di sana aja kali ya? Boleh. Jadi teman-teman sekalian, manajemen memori itu adalah mengatur perangkat keras memori untuk menjalankan banyak proses secara efisien. Kalau diibaratkan seperti pustakawan yang memastikan setiap pengunjung mendapatkan sebuah buku. Sesuai penjelasan dari Kak Adit barusan, manajemen memori itu jika dianalogikan seperti jika semua buku tercecer, pasti pengunjung bingung kan? Nah, pustakawan pastinya menata buku agar lebih tertata dengan rapi. Jika semua buku tercecer, pasti pengunjung bingung kan? Nah, jadi pustakawan menata buku yang tercecer itu agar perpustakaan dapat berjalan dengan lancar dan terlihat rapi. Selanjutnya, kita akan membahas hierarki memori. Di dalam hierarki memori itu terdapat cache, memori utama, dan juga disk. Nah, untuk cache sendiri berukuran kecil namun cepat, bisa diibaratkan sebagai meja pustakawan. Untuk memori utama sedang namun terjangkau, bila diibaratkan seperti rak buku utama, dan juga disk besar namun lambat seperti gudang buku. Jika dideskripsikan seperti, coba bayangkan perpustakaan terdapat meja pustakawan mempunyai sedikit buku yang sering dipakai, lalu ada rak utama mempunyai lebih banyak dan gudang untuk menyimpan semuanya tapi jauh. Logikanya seperti semakin dekat buku ke pustakawan semakin cepat diambil, tapi ruangnya terbatas. Selanjutnya adalah tujuan manajemen memori. Manajemen memori bertujuan untuk mengumpulkan beberapa proses berjalan bersamaan, menjaga transparansi, melindungi data, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, di sini ada 3 poin penting yang untuk manajemen memori. Yang pertama adalah mengatur perangkat keras memori, yang kedua mengatur perangkat keras, yang kedua mengelola teknik partisi, swapping, dan pegging, dan yang ketiga adalah menjelaskan pegging dan memori virtual. Nah, jadi diibaratkan kita ingin perpustakaan rapi, banyak pengunjung, dilayani, dan buku aman. Nah, seperti logikanya pustakawan punya aturan. Siapa dapat buku apa, di mana menyimpannya, dan bagaimana memindahkan buku jika rapi. Nah, yang selanjutnya adalah ada teknik manajemen memori. Nah, untuk teknik manajemen memori di sini ada 3 poin. Yang pertama ada relokasi, yang kedua perlindungan, dan yang ketiga berbagi. Nah, untuk yang relokasi adalah menentukan tempat buku di rak. Nah, untuk perlindungan memastikan pengunjung hanya mengambil buku mereka. Dan yang ketiga adalah beberapa pengunjung membaca buku yang sama.
Nah, untuk penjelasannya adalah relokasi seperti menentukan nomor rak, perlindungan seperti kunci lemari, dan berbagi seperti buku referensi yang dipakai bersama. Nah, untuk logikanya adalah tanpa aturan ini, pengunjung bisa mengambil buku orang lain atau buku terecer. Nah, teman-teman sekalian, sesuai penjelasan tadi, ada juga loh partisi tetap dan dinamis. Partisi tetap itu seperti rak buku dengan ukuran sama, namun buku kecil dapat membuang ruang. Itu disebutnya sebagai fragmentasi internal. Ada juga partisi dinamisnya, seperti rak menyesuaikan ukuran buku, tapi bisa ada celah antara. Itu disebutnya seperti fragmentasi eksternal. Tapi Kak, aku lupa nih, yang selanjutnya ada apa? Oh, selanjutnya ya, kita akan membahas wrapping. Yuk, kita bahas. Oke. Nah, kan kita akan membahas wrapping nih. Wrapping sendiri memiliki makna sebagai proses dapat dipindahkan dari memori ke penyimpanan cadangan dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk eksekusi. Berkelanjutan, ini juga digunakan dalam penjadwalan menengah. Proses yang akan dipindahkan harus dalam keadaan idle. Untuk penjelasan dari partisi itu tetap seperti rak dengan slot seragam. Namun buku kecil dapat menyitakan ruang. Partisi dinamis menyesuaikan ukuran, tapi susah menyisipkan buku baru jika ada celah. Logikanya, coba bayangkan menyusun buku di rak. Kalau slot terlalu besar, ruang terbuang. Kalau fleksibel, susah cari tempat kosong. Tapi saya kurang paham, tolong dong jelasin wrapping itu apa? Oh, wrapping itu kalau dideskripsikan itu seperti menyimpan buku ke gudang saat rak penuh, lalu mengambilnya lagi saat dibutuhkan. Kalau dilogikakannya, oh iya, jika terlalu sering bolak-balik ke gudang, pustakawan kewalahan dan itu tracing. Oh gitu. Iya. Nah, untuk selanjutnya ada juga paging. Jadi, definisi dari paging juga dapat disebut dengan membagi memori fisik menjadi blok berukuran besar yang disebut RAM dan ruang alamat logis menjadi blok yang sama disebut halaman. Ada juga manfaatnya loh. Manfaat paging tidak perlu ruang besar bersebelahan, mudah menyusun dan memindahkan. Selanjutnya, efisien dalam penggunaan memori. Untuk penjelasannya, secara singkat, paging seperti memotong buku jadi halaman kecil, disimpan di slot rak mana saja, tabel halaman mencatat halaman 1 di rak A, halaman 2 di rak B. Nah, untuk logikanya, coba bayangkan puzzle dengan potongan-potongan kecil yang dapat mudah disusun di mana saja, tak perlu satu rak besar. Nah, selanjutnya ada memori virtual. Memori virtual memungkinkan penggunaan memori yang lebih besar dengan memetakan memori virtual ke memori fisik yang sebenarnya. Dan gudang. Nah, untuk mengenai penjelasannya, memori virtual seperti punya rak tak terbatas. Jika rak utama penuh, buku di gudang tetap bisa diakses. Nah, seperti logikanya, setiap pengunjung merasa punya perpustakaannya sendiri, aman dan tak terganggu. Nah, selanjutnya adalah segmentasi. Segmentasi diibaratkan seperti buku dibagi jadi bagian logis seperti cerita, indeks, dan gambar. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya seperti fleksibel sesuai kebutuhan, dan kekurangannya adalah celah antar bagian atau bisa disebut juga fragmentasi eksternal. Ada pula paging versus segmentasi. Segmentasi dapat memecah program menjadi segmen yang memiliki makna tertentu. Sedangkan paging
memecah memori menjadi halaman dengan ukuran tetap yang mengurangi masalah fragmentasi. Ringkasnya sih seperti paging itu potongan puzzle seragam, tapi bisa buang ruang. Namun segmentasi seperti kue dipotong sesuai selera, tapi ada celah antar potongan. Logikanya sih pilih paging untuk efisiensi, namun segmentasi untuk fleksibilitas. Oh, ringkasnya seperti ini guys. Paging seperti potongan puzzle seragam, tapi bisa buang ruang. Namun segmentasi seperti kue dipotong sesuai selera, tapi ada celah antar potongan. Logikanya sih mau pilih paging untuk efisiensi atau segmentasi untuk fleksibilitas. Baik teman-teman sekalian, kini saatnya kesimpulan dari manajemen memori. Manajemen memori Manajemen memori mengatur proses dengan partisi, swapping, tagging, segmentasi. Poin utama dalam kesimpulan ini dapat menyeimbangkan efisiensi, keamanan, dan fleksibilitas. atau dapat diringkas dengan kita lihat bagaimana pustakawan yang sebagai sistem operasi menata buku yang bisa disebut dengan memori agar perpustakaan yang sebagai komputer berjalan mulus. Lain kali buka aplikasi, ingat kerja hebat di balik layar ini. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah nih membahas manajemen memori. Tapi saya mau meminta terima kasih kepada Kak Adit sudah membantu dalam menjelaskan bagaimana manajemen memori itu. Terima kasih Kak Adit. Sama. Baiklah, video kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa untuk semuanya. Semoga pembahasan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.